Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat para hadirin semua yang di sini diundang dengan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebetulnya duduk dan berdiri belum pantas. Banyak para asatid, terutama banyak para guru-guru saya insya Allah dan orang tua kita semuanya. Tapi karena ini kewajiban saya untuk berdiri di sini menyampaikan, walaupun ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, maka kita semuanya layak untuk menasihati dan saya pun layak untuk dinasihati. Alhamdulillah pada malam ini saya sangat sekali gembira terutama para hadirin yang diundang, yang pastinya mencintai undangan, di mana di dalamnya ada zikir, ada maulid, ada sholawat, dan juga mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Al-muslim akhul muslim. Sesungguhnya sesama kaum muslimin adalah saudara. Kita prihatin apabila akhlak bangsa Indonesia ini sudah tidak lagi menjalani apa yang dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena orang Jawa, Nusantara pada umumnya, Jawa pada khususnya, yaitu orang Jawa dikatakan oleh Joyoboyo, wong Jawa toto kromo. Kita harus pegang teguh ajaran Nabi Muhammad. Kita harus pegang teguh bahwa ini adalah kelanjutan ajaran Nabi Muhammad. Kenapa bangsa ini begitu besar? Bangsa ini banyak sekali pengikut Islam. Bahkan di negeri-negeri yang lain di dunia ini hanya Indonesia yang terbesar. Maka kita sebagai anak bangsa, kita semuanya insya Allah kita akan menjadikan diri kita menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Maka ini adanya hall untuk peringatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ke 29 tahun. Ke 29 tahun ini, maka kita selalu mengingat orang tua kita. Bagaimana orang tua kita membimbing kita, mendidik kita, memberi kasih sayang kepada kita. Maka kita semuanya harusnya berterima kasih. Walaupun jenengan semua hadir di sini diundang oleh beliau, tapi panjenengan dapat apa yang jenengan doakan untuk orang tua jenengan semuanya. Kehadiran kita di majelis ini tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah cuma-cuma. Meskipun kita hanya hadir, mungkin yang ada di luar, mungkin ada di dalam, semua inginkan kebaikan untuk orang tua kita, maka kita mendapatkan berkah dari orang tua kita tersebut. Yang kedua, kita selalu panjatkan puji dan puji syukur, yang mana kita lahir menjadi orang muslim. Karena ini pilihan Allah, jangan disia-siakan. Kelahiran kita menjadi orang muslim, sesungguhnya semuanya di mata Allah sama. Sama dalam arti apa? Sama kita adalah manusia, pilihan Allah menjadi orang muslim. Jangan ada, kalau kita melihat sekarang banyaknya gesekan-gesekan, ajaran-ajaran yang tidak baik untuk kita, maka kita sendiri yang rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu kita. Akhir hayat beliau mengatakan, bukan duriyati, tapi ummati. Maka kami semua bergabung dengan umat Rasulullah. Maka kami semua menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad yang selalu memegang teguh ajaran Nabi Muhammad. Maka kita semuanya adalah anak-anak Muslim yang selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka kita semuanya, Nabi selalu berpesan, adibu auladukum bisulasatil witar. Adibu auladukum bisulasatil witar.
Dan kita semua dengan salasatil witar ini, maka kita harus pegang teguh. Apa itu? Satu, hubbun nabiyikum, cinta nabimu. Lebih daripada cinta kepada istri dan anak kita, lebih daripada cinta kepada orang tua kita, Ar-Rasul yang memberikan kita syafaat kelak di akhir zaman. Yang kedua, hubbu ahlul bait, cinta kepada ahlul bait. Yang mana ahlul bait yang sudah disepakati di dalam tafsir, yang mana kita selalu semua tahu, li khamsatun khutbi fiha kharul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Inilah ahlul baitir rasul, ahlul baitil Mustafa dhuhuri hum amanul ardi fadakiri. Maka kita seluruhnya harus berpegang teguh cinta kepada ahlul bait, karena kita menjalankan semua apa yang dijalankan oleh Rasulullah, bahkan istri Rasulullah, ahlul baitir Rasul. Ada beberapa sahabat Rasulullah, ahlul baitir Rasul. Maka kita semua diwajibkan mencintai ahlul bait. Yang ketiga, ajari untuk kita semuanya, Iqra'il Quran. Quran sudah ditinggalkan. Banyak majlis-majlis yang mengandalkan lain, tidak mengandalkan Al-Quran. Bahkan orang tua-tua kita semua mengajarkan, guru-guru kami, para kiai, para habaib, para ulama, kita semua untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kalau sudah ditinggalkan, ingat nanti di akhir zaman, kalau kita masuk kubur, bukan harta kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan uang kita, bukan lagi mobil kita, semua ditinggal. Al-Quran yang akan mendampingi kami semuanya. Maka kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita selalu harus sadar, saling menasehati, saling memberi kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesama orang beriman, kita harus kasih sayang, harus selalu damai dan memberikan jalan yang terbaik. Nah, kita tahu sekarang yang membuat hal, beliau orang insya Allah orang baik yang selalu mensedekahkan hartanya. Ya kita semua katut, katanya orang Jawa, katut. Orang kalau berbuat baik, kita kumpul dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita kumpul orang penjual minyak wangi, maka kita akan wangi tubuh kita. Maka itu sebuah ajaran Nabi, jangan ditinggalkan. Jangan sibuk ngumpulin duit, jangan sibuk hanya mencari harta, jangan sibuk hanya untuk urusan dunia. Maka anak-anak kita, siapa yang akan mengajarkan? Sudah banyak aliran-aliran yang mana kita dibawa ke aliran-aliran yang tidak tahu sumbernya. Maka kita semua akan sakit hati kelak di akhir zaman, akan sakit hati nanti di kuburan, bahwa kita ditinggalkan anak-anak kita. Tahlil buat kita adalah satu kebaikan, bahwa kita untuk mengajarkan bagaimana mendoakan kedua orang tua kita. Maulid, bagaimana kita bersolawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana hal untuk mengingat perjuangan orang tua kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati demi Allah, mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Kita semua tahu itu ajaran Nabi, kita semua tahu itu ajaran kiai, semua itu tahu kita ajaran ulama dan para habaib. Mudah-mudahan majelis ini akan berkembang. Pulang dari tempat ini bukan kita untuk menjaga orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatul ghafur. Kita semua tahu, kita prihatin kepada bangsa ini, kita prihatin kepada negeri ini. Siapa yang tidak prihatin? Banyak anak-anak kita yang tidak tahu kemana jalan akhirnya. Kita sendiri punya tanggung jawab. Jangan hanya ngurusin duit, jangan hanya ngurusin harta, jangan hanya ngurusin apa yang kita urusin. Sesungguhnya itu kita tinggal semuanya. Anakmu yang akan menjelaskan kelak. Anakmu, anak yang soleh, anak yang soleh. Kita mendapatkan anak-anak yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi baik. Yang kedua, yang ketiga, dari majelis ini saya mohon
ini adanya tangkapan atau 7 harinya atas 7 bulan dari hamilnya istri beliau. Mudah-mudahan anak beliau menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu yang kita harapkan. Apabila kita mendoakan orang lain, katanya Rasulullah, seperti mendoakan diri kita sendiri. Apabila kita mencela orang lain, seperti mencela diri kita sendiri. Karena al-muslim akhul muslim. Pegang erat-erat bagaimana kita menerapkan Pancasila, persatuan Indonesia. Ini penting buat kita. Karena kita sudah larut, kita sudah lupa. Anak sudah main slot, main game, main judi, main segalanya. Maka hati-hati dengan semua narkoba, dengan harta semua yang kita dapatkan akan menjadi pikiran neraka buat diri kita sendiri. Ajari anakmu di rumah dengan apa? Al-Quran. Ajari anakmu di rumah membaca sholawat. Itu kewajiban kita. Jangan diserahkan kepada orang yang kita tidak tahu dari mana jalannya tersebut. Maka insya Allah perkumpulan-perkumpulan semacam ini, banyak para kiai kita yang soleh, semuanya berharap anak cucu saya hadir di sini. Saya yakin bahwa di sini banyak cucu-cucunya para kiai, cucu-cucunya orang-orang yang soleh. Dan kita dulu, orang tua kita juga apabila menikah, kita terima, saya terima nikahnya fulan binti fulana. Ini semuanya untuk apa? Untuk supaya anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan para kiai, mendoakan para ulama, mendoakan para bos. Di situ semua hadir untuk akad yang baik. Dan saya yakin orang yang hadir di maulid, orang yang hadir di hall, semuanya ini adalah anak-anak halal. Hati-hati, banyak anak-anak haram yang mengharamkan kita semuanya untuk kumpul dengan Rasulullah. Hati-hati, banyak anak haram yang membimbing kita untuk benci para kiai. Hati-hati, banyak anak-anak haram yang memecah belahkan Islam. Hati-hati, ini semuanya adalah adab untuk kita semuanya, bahwa kehormatan akhlak Rasulullah itu lebih kita utamakan. Mudah-mudahan ceramah saya sedikit ini menjadikan bekal hidup kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ikrar kita di hadapan Allah dengan baca sholawat, baca syahadat, baca semua yang kita baca dalam zikir akan melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan kita berkumpul di sini apabila orang muslim satu sama lain bersalaman doanya Rasulullah, satu sama lain bersalaman akan gugur dosa-dosanya, baik si muslim tersebut dan muslim yang lainnya. Dan mudah-mudahan majelis ini semakin kita menambah kecintaan Rasulullah, semakin kita menambah kita punya leluhur para nenek moyang kita, orang-orang Jawa yang terdahulu. Dan juga kita mendoakan para kiai kita, para ulama kita. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama dan semua Muhammadiyah akan menjadi kebaikan, dikembangkan di Indonesia ini akan menjadi rekat dan menjadi semuanya bersatu untuk menjaga anak bangsa yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.